Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Leonard Ivanu Langit Biru, NIM K761041 dari kelas D. Halo, perkenalkan nama saya Laurencia Amanda Pilihanto, NIM K76119042 dari kelas D. Halo, nama saya Nita Widyaningsih, NIM K761955 dari kelas B. Hai, nama saya Nandi Sindirantika, NIM K761956 dari kelas D. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang merchandising company. Kami dari kelompok 5 beranggotakan yang pertama yaitu saya sendiri, Leonard Ivanu Langit Biru. Yang kedua ada Laurencia Amanda. Yang ketiga ada Nita Widyaningsih. Yang keempat ada Noni Cindy. Pencatatan inventory dengan periodic system. Yang pertama ada konsep pencatatan inventory dengan periodic system. Yang kedua ada contoh pencatatan inventory dengan periodic system. Konsep pencatatan inventory dengan periodic system. Metode pencatatan menggunakan sistem periodik merupakan pencatatan yang sederhana dan mudah untuk dilakukan. Dalam metode ini, pencatatan atas pembelian dan penjualan dibedakan satu sama lain. Pencatatan atas pembelian akan dicatat dengan mendebet akun pembelian dan mengkredit akun kas atau utang. Sedangkan untuk pencatatan atas penjualan akan dicatat dengan mendebet akun kas atau piutang dan mengkredit akun penjualan. Sekarang kita akan belajar tentang perbedaan pencatatan transaksi sistem periodik dengan sistem perpetual. Di sini ada kolom untuk keterangan atau aspek pembedanya, kemudian dalam sistem periodik maupun sistem perpetual. Untuk pembeda yang pertama yaitu penggunaan buku pembantu. Di sistem periodik tidak ada buku pembantu tetapi hanya menggunakan catatan. Sedangkan di sistem perpetual menggunakan kartu persediaan barang dagang. Pembeda yang kedua yaitu pencatatan transaksi. Dalam sistem periodik hanya pada saat pembelian barang dagang saja, tetapi di sistem perpetual pada saat pembelian dan penjualan barang dagang. Kemudian untuk pembeda yang ketiga ada nama akun atau perkiraan pada saat pembelian. Dalam sistem periodik nama akunnya pembelian, sedangkan di sistem perpetual persediaan barang dagang. Untuk aspek pembeda yang keempat yaitu penyesuaian akhir periode. Dalam sistem periodik melakukan penyesuaian akhir periode dengan menutup persediaan barang dagang awal dan mencatat persediaan barang dagang akhir hasil perhitungan fisik. Sedangkan di sistem perpetual tidak melakukan jurnal penyesuaian pada akhir periode. Selanjutnya yaitu pencatatan transaksinya dalam sistem periodik. Di sini ada tabel transaksi, kemudian di sistem periodiknya kita akan tahu penempatan atau pencatatannya. Yang pertama, ketika ada pembelian dalam tunai maupun kredit, pencatatannya yaitu pembelian di sisi debit, kemudian untuk kas atau utang dagangnya di sisi kredit. Yang kedua, ketika ada retur pembelian, pencatatannya yaitu kas atau utang dagangnya di sisi debit, kemudian untuk retur pembelian di sisi kredit. Yang ketiga, ketika ada potongan pembelian, pencatatannya yaitu kas di sisi debit, kemudian untuk potongan pembelian di sisi kredit. Yang terakhir, ketika beban angkut pembelian, pencatatannya yaitu beban angkut pembelian di sisi debit, kemudian untuk kas di sisi kredit. Begitu juga untuk penjualan, ketika terjadi penjualan secara tunai atau kredit, pencatatannya yaitu kas atau piutang dagang di sisi debit, kemudian untuk penjualan di sisi kredit. Yang kedua, retur penjualan, pencatatannya yaitu retur penjualan di sisi debit, kemudian untuk kas atau piutang dagang di sisi kredit. Yang ketiga, yaitu potongan penjualan, pencatatannya yaitu potongan penjualan di sisi debit, kemudian untuk kas di sisi kredit. Yang terakhir, beban angkut penjualan, pencatatannya yaitu beban angkut penjualan di sisi debit, kemudian untuk kas di sisi kredit. Nah, tadi kita sudah belajar mengenai konsep dan perbedaan dalam sistem periodik maupun sistem perpetual. Sekarang kita belajar atau kita masuk ke dalam contoh pencatatan persediaan inventory dengan periodic system. Contohnya di sini ada perusahaan dagang Triwijaya yang menggunakan sistem pencatatan persediaan dengan periodic system.
Kemudian untuk persediaan barang dagang awalnya sebesar 2 juta rupiah dan transaksi dalam bulan Agustus 2018-nya adalah sebagai berikut. Transaksi yang pertama di tanggal 2 Agustus yaitu membeli barang dari perusahaan Dagang Jaya sejumlah 3 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dengan biaya angkut sebesar 200.000. Pencatatannya di sini ada 5 tabel, yaitu untuk tanggal, kemudian untuk keterangannya, terus ada ref, kemudian debit dan kredit. Pencatatannya yaitu untuk tanggal 2 kita tulis tanggal 2 Agustus, kemudian untuk keterangannya di sini ada pembelian sebesar 3 juta di sisi debit, kemudian untuk biaya angkutnya sebesar 200.000 kita catat di sisi debit, sehingga jumlah utang atau utang dagangnya adalah 3.200.000 rupiah kita catat di sisi kredit. Kemudian untuk transaksi-transaksi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nita. Sekarang kita masuk pada transaksi PD Triwijaya yang kedua. Di transaksi yang kedua ini, pada tanggal 5 Agustus, PD Triwijaya membeli barang dagang dari PD Sejahtera sebesar 5 juta rupiah dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Artinya, PD Triwijaya membeli secara non-cash. Nah, selanjutnya kita harus menganalisis akun apa yang terkait dengan transaksi, yaitu akun purchase dan account payable. Kenapa akun purchase? Karena di sini terjadi transaksi pembelian. Kenapa account payable? Karena transaksi tersebut dilakukan secara kredit atau non-cash. Nah, selanjutnya kita lihat dari rules-nya. Ketika terjadi transaksi pembelian, maka akun purchase dicatat di sebelah debit, yaitu sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, di sisi kredit akan dicatat akun account payable sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya, transaksi yang ketiga. Pada tanggal 6 Agustus, PD Triwijaya mengembalikan barang dagang yang dibeli dari PD Sejahtera karena rusak sebesar 500.000 rupiah. Maka akun yang muncul adalah akun account payable dan purchase return and allow. Adapun pencatatannya seperti yang tertera pada layar, akun account payable dicatat di sebelah debit. Mengapa? Karena dari transaksi tersebut, utang dagang yang ditanggung PD Triwijaya akan berkurang karena PD Triwijaya mengembalikan barang yang semula dibelinya secara kredit. Kemudian di sisi kredit akan dicatat akun purchase return and allow sebesar 500.000 rupiah. Selanjutnya, transaksi yang keempat. Pada tanggal 10 Agustus, PD Triwijaya menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Nah, kita analisis akun-akun apa aja yang terkait dengan transaksi tersebut. Yang pertama, akun sales, sudah pasti, karena ini merupakan transaksi penjualan. Kemudian, freak out, sudah pasti, karena di sini sudah dijelaskan beban angkut sebesar 200.000. Kemudian, akun apa lagi yang terkait? Yaitu account receivable. Mengapa? Karena penjualan ini dilakukan secara kredit, otomatis pihak ketiga yaitu PD Ceria belum membayarkan tagihannya. Nah, bagaimana pencatatannya? Nah, seperti yang tertera pada layar, akun account receivable dan breakout akan dicatat di sebelah debit. Account receivable sebesar 6 juta rupiah dan breakout di sisi debit sebesar 200.000 rupiah. Sedangkan di sisi kredit akan dicatat account sales sebesar 6.200.000 rupiah, di mana ini merupakan tagihan yang harus dibayar PD Ceria kepada PD Triwijaya. Berikutnya transaksi yang kelima. Pada tanggal 11 Agustus, PD Triwijaya membeli barang dagang dari PD Jaya sebesar 5 juta rupiah dengan syarat 2/10 N/30 serta beban angkut sebesar 500.000 rupiah. Maka akun-akun yang muncul adalah akun purchase, break in, dan account payable. Adapun pencatatannya, akun purchase akan dicatat di sebelah debit sebesar 5 juta rupiah. Kemudian akun break in akan dicatat di sebelah debit sebesar 500 rupiah. Dan account payable akan dicatat sebelah kredit sebesar 5.500.000 rupiah.
Mengapa? Karena pembelian ini merupakan pembelian secara kredit sehingga akan menambah utang dagang dari PD Triwijaya sehingga utang dagang akan dicatat di sebelah kredit. Berikutnya transaksi yang keenam. Pada tanggal 13 Agustus, PD Triwijaya menerima pengembalian barang dagang oleh PD Ceria sebesar Rp1.000.000 karena tidak sesuai pesanan. Maka akun yang muncul dari transaksi ini adalah akun Sales Return and Allow atau yang biasa disebut dengan retur penjualan dan account receivable atau akun piutang dagang. Adapun pencatatannya, kita lihat dari rules-nya, di sisi debit akan dicatat akun sales return and allow sebesar Rp1.000.000 dan di sisi kredit akan dicatat account receivable sebesar Rp1.000.000. Mengapa? Karena dari transaksi ini piutang dagang dari PD Triwijaya akan berkurang karena PD Ceria mengembalikan barang dagang yang semula dijual oleh PD Triwijaya secara kredit. Maka akun piutang dagang ini dicatat di sebelah kredit. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Noni Cindy. Silakan. Baik, akan saya lanjutkan di transaksi ke-7 pada tanggal 14 Agustus diterima pelunasan faktur tanggal 10 Agustus dari PD Ceria. Ini akan memunculkan akun kas sebesar 4.900.000 di debit, potongan penjualan 100 di debit, dan piutang dagang 5 juta di kredit. Mengapa bisa seperti itu? Kita lihat di transaksi keempat bahwa tanggal 10 itu menjual barang dagang pada PD Ceria sebesar 6 juta dengan syarat 2/10. Ini akan memunculkan akun piutang dagang sebesar 6 juta di debit. Kemudian kita lihat lagi di transaksi ke-6 bahwa tanggal 13 ada pengembalian barang dagang oleh PD Ceria sebesar 1 juta. Ini akan memunculkan akun piutang dagang sebesar 1 juta di kredit. Jadi, pada tanggal 14 ini akan memunculkan akun piutang dagang juga sebesar 5 juta dari 6 juta dikurangi 1 juta. Seperti itu. Terus ada potongan penjualan 100.000. Kita lihat syaratnya yang di transaksi keempat tadi ada 2/10 N/30. Nah, pelunasannya ini kan di tanggal 14. Jadi jadi kurang dari 10 hari sudah dilunasi. Jadi ada potongan 2%. 2%nya dari 5 juta itu sebesar 100.000. Jadi kasnya itu sebesar 4.900.000. Lanjut di transaksi ke-8 bahwa tanggal 15 Agustus membayar hutang pada PD Jaya atas faktur tanggal 2 Agustus 2018. Hal ini akan memunculkan akun utang dagang sebesar 3.200.000 di debit dan kas 3.200.000 di kredit. Mengapa bisa seperti itu? Kita lihat pada transaksi 1 pada tanggal 2 itu membeli barang dagang dari PD Jaya dengan jumlahnya 3 juta dengan syarat 2/10. Maka akan memunculkan akun utang dagang sebesar 3.200.000. Nah, tetapi kenapa kok tidak ada potongan pembelian ya? Nah padahal di sini ada syaratnya 2/10. Alasannya itu pembayaran hutang itu dilakukan pada tanggal 15 Agustus sehingga melebihi batas jatuh tempo pembayaran sehingga tidak ada potongan pembelian seperti itu. Kemudian lanjut di transaksi ke-9 pada tanggal 20 Agustus menjual barang dagang pada PD Sentosa senilai 5 juta dengan syarat pembayaran 2/10 N/30 dan beban angkut sebesar 200.000. Kasus ini akan memunculkan akun piutang dagang sebesar 5 juta di debit, beban angkut penjualan sebesar 200 di debit, dan penjualan sebesar 5.200.000 di kredit. Lanjut untuk transaksi ke-10. Pada tanggal 28 Agustus, ada pengembalian barang dagang dari PD Sentosa sebesar 1.500.000. Ini akan memunculkan akun retur penjualan sebesar 1.500.000 di debit dan kas sebesar 1.500.000 di kredit. Nah, inilah tadi merupakan pencatatan dari sistem
periodik perhitungan perusahaan dagang. Sekian penjelasan dari kami. Apabila penjelasan dari kami masih banyak kata yang sekiranya masih membingungkan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.